Aplix, tontonannya anak kedokteran. Teman Akmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah digestif. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu pertama, teman Akmeds mampu mengetahui definisi, manifestasi klinis, dan tata laksana awal akut abdomen meliputi ileus obstruksi dan ileus paralitik. Kedua, teman Akmeds mampu mengetahui definisi dan manifestasi klinis kasus perforasi pada saluran cerna. Nah, topik utama hari ini adalah akut abdomen, yaitu ileus obstruktif, ileus obstruksi, dan ileus paralitik. Yang kedua, tentang perforasi saluran cerna. Nah, akut abdomen itu apa sih sebenarnya? Jadi, semua keadaan gawat darurat pada perut yang memerlukan penanganan cepat dan tepat itu adalah akut abdomen, mencakup infeksi, ileus, trauma, dan perforasi. Nah, etiologinya itu ada banyak. Bisa karena kelainan intraabdominal, bisa juga ekstraabdominal. Untuk yang intraabdominal bisa disebabkan oleh saluran cerna seperti pada apendisitis, kolesistitis, dan lain-lain. Untuk saluran urogenital bisa karena kolik renal, pyelonefritis akut, dan lain-lain. Kemudian bisa juga karena kelainan pembuluh darah seperti ruptur aneurisma aorta, kemudian bisa juga ginekologi seperti KET, torsio atau ruptur kista ovarium, dan lain-lain. Nah, abdomen itu dibagi menjadi beberapa regio. Seringnya itu dibagi menjadi 4 regio. Jadi ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Kita masuk ke topik utama kita. Yang pertama yaitu ileus. Nah, ileus ini adalah gangguan pasase usus. Bisa karena obstruktif, bisa juga karena paralitik. Kita mulai dari ileus obstruktif dulu. Jadi, ileus obstruktif ini adanya sumbatan mekanik, sehingga dia menghalangi gerak peristaltik. Makanya namanya ileus obstruktif. Etiologinya bisa karena tumor saluran cerna, invaginasi, volvulus, hernia, kelainan bawaan, dan lain-lain. Keluhannya tentu saja nyeri kolik abdomen positif dan ada konstipasi, karena kan ada sumbatan mekanik tadi. Makanya dia klinisnya tampak distensi abdomen, bising usus meningkat, terdengar metallic sound. Nah, ini khas banget nih, metallic sound, borborygmi sound, dan juga ada darm kontur dan darm steifunum. Pada ileus paralitik, ini tidak ada sumbatan mekanik, namun dia murni kelainan fungsional atau adanya paralisis gerakan peristaltik usus. Etiologinya bisa karena pasca operasi abdomen, sepsis, uremia, hipokalemia, dan lain-lain. Nah, keluhannya itu biasanya jarang ada nyeri kolik abdomen, namun dia ada obstipasi dan perut kembung. Klinisnya juga tampak distensi abdomen, bising usus menurun atau hilang, dan meteorismus atau perut kembung. Nah, kita juga bisa membedakan selain dari gejala lewat radiologi. Kalau ileus obstruktif, dia khasnya itu ada step ladder dan herringbone-nya positif. Kalau ileus paralitik, dia lebih banyak ke akumulasi udara atau air fluid level yang line up atau segaris. Nah, tata laksananya pun tidak terlalu jauh berbeda. Yang jelas harus dekompresi, dipasang NGT dan rectal tube. Tapi untuk obstruktif, dia jaga keseimbangan elektrolit dan rujuk ke dokter bedah. Namun pada ileus paralitik, dia jarang dilakukan pembedahan. Jadi selain tata laksana awal yang sudah disebutkan tadi, wajib menjaga keseimbangan elektrolit dan bisa diberikan metoclopramid. Dan jangan lupa dirujuk. Ini beberapa contoh foto radiologi BOV 3 posisi. Jadi kalau semisal ileus, biasanya pemeriksaan penunjangnya dengan foto ronsen 3 posisi. Gitu. Nah, jadi ada coiled spring, ada herringbone, dan stepladder appearance. Kenapa disebut coiled spring? Karena nih kayak per dia bentuknya. Nih, ini kan per nih. Ini kayak seolah-olah ada pernya di sini. Nah, ini namanya coiled spring. Kemudian ini ada herringbone. Herringbone itu kayak tulang ikan nih. Anggap aja nih tulangnya nih. Nah, di sini ada tulang ikan yang kecil-kecil kan. Nah, itu namanya herringbone.
Kemudian step ladder appearance itu maksudnya tampak seperti tangga. Nah, ini kan dia naik nih. Nah, kayak tangga. Jadi ini namanya air fluid level yang berbentuk seperti tangga atau step ladder appearance. Ini khususnya sering kali kita temukan pada ileus obstruktif. Ini juga ileus obstruktif. Oke, lanjut ke perforasi. Jadi biasanya perforasi ini ada riwayat infeksi atau trauma. Gambaran radiologinya ada free air di bawah diafragma atau namanya crescent sign. Kayak di foto ini ya, harusnya kan normalnya nggak ada ya. Di sini tuh nggak ada, harusnya ya udah sampai diafragma sini aja. Tapi dia ada garis di sini nih. Ini tandanya dia ada free air di bawah diafragmanya. Gitu. Nah, biasanya klinisnya nyeri di seluruh lapang abdomen. Perut seperti papan atau defense muskular, kemudian demam positif dan mual muntah. Tipenya bisa primer, sekunder, dan tersier. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Seorang wanita usia 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri pada perut sejak 3 hari yang lalu. Nyeri dirasakan terutama setelah selesai makan. Keluhan disertai mual tapi tidak muntah. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg, heart rate-nya 70 kali per menit, respiration rate-nya 20 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik abdomen didapatkan abdomen distensi, metallic sound positif, dan nyeri tekan positif. Hasil pemeriksaan foto polos abdomen menunjukkan preperitoneal fat line yang jelas, distribusi udara merata, dan gambaran air fluid level step ladder appearance. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Jawabannya adalah ileus obstruktif, karena ini khas banget nih, ada metallic sound-nya, abdomennya distensi, bahkan ada air fluid level step ladder appearance. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Akmeds. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.